Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang bagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita kembali berbakti, beribadah, memuji, memuliakan, membesarkan Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam doa, dalam penyembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih buat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Kita mau katakan sama-sama pujian yang setiap janji-Mu Tuhan disimpan dalam lubuk hati. Setiap janji Tuhan disimpan dalam lubuk hati. Dalam
terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya, setiap pujian, setiap penyembahan kami yang sudah naik di hadirat Tuhan telah menyenangkan hati Tuhan, telah menyukakan hati Tuhan, Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami sidang jemaat Tuhan, kami mau siapkan hati kami, siapkan hidup kami, suara kami yang terbaik untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Tuhan. Terima kasih di antara
Tapi kalau di badan kedua sampai jam 1 nggak apa-apa ya. Haleluya. Puji Tuhan sampai jam 1. Kita masih memuji Tuhan. Yesus, kaulah sahabatku. Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan. Kita boleh masuki bulan ke-24 dalam kondisi yang tidak stabil. Sekali lagi, di dunia yang tidak stabil, Tuhan sudah memberikan kita pertolongan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam bacaan firman Tuhan kita di dalam 2 Tawarin 20 ayat 1 sampai 30. Tapi
kita akan baca saja ayat 1 sampai 9 dahulu. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 9 ya. Sudah dapat ya. Saudara, saya undang kita berdiri semua, kita akan baca ayat-ayat ini secara bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama lebih dahulu, saudara ayat kedua, dan seterusnya sampai ayat ke-9. Demikian firman Tuhan ya. 2 Tawarikh 20 ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Kita baca sama-sama ayat 9, 2, 3. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni bencana hukuman, penyakit sampah, atau kelaparan, kami akan berdiri di rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru padamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan. Puji Tuhan, silakan dulu. Saya memberikan judul khotbah pada siang hari ini, ya, Tuhan berperang menggantikan Israel atau Yehuda atau Yerusalem atau orang percaya. Nah, saudara, ini judul daripada khotbah saya pada saat ini. Presiden RI dalam rapat besar dengan TNI dan Polri pada beberapa waktu yang lalu, beliau menyampaikan dalam rapat itu kabar buruk. Biasanya dan memang presiden kita realistis, dia selalu memberikan semangat optimis, tetapi dalam menghadapi situasi yang sulit nanti dia memberitahu lebih dahulu, artinya supaya kita siap-siap, waspada, berjaga-jaga. Kenapa kabar buruk itu? Karena ekonomi dunia akan goncang, dimulai dari kontainer yang susah diperoleh untuk mengirimkan barang-barang dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu benua ke benua yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Dan karena kesulitan kontainer, barang-barang itu numpuk di pelabuhan itu dikirim, dan kalau tidak ada kontainer maka barang itu bisa busuk kalau makanan, ya, atau kalau tidak ada angkutan, ya, barang-barang akan susah didapat. Dengan kata lain, akan ada kesulitan ekonomi dunia dan akan berdampak kepada kelaparan. Nah, ini yang perlu saya ingatkan, ya. Bulan November kalau saya tidak salah, khotbah saya yang Tuhan taruh untuk disampaikan, waspada, hati-hati, tahun ini kita akan memasuki terowongan gelap. Terowongan gelap, saya tidak tahu kayak apa bentuk terowongan ini. Ternyata Presiden memberitahu bahwa terowongan gelap itu ada kesulitan ekonomi, keuangan, bahkan
Indonesia hari ini sudah masuk di dalam negara nomor 3 terlapar di Asia. Ya, terlapar. Kita masih enak, nyaman karena kita dipelihara Tuhan. Tapi kalau di luar sana, saudara melihat kenyataan ini mulai berlangsung. Nah, inilah yang menjadi peringatan Tuhan melalui kami hamba-hambanya mengingatkan kepada umat Tuhan, gereja Tuhan supaya kita waspada, ya. Dan kita akan melihat sebuah ayat di dalam Wahyu 6 ayat 6c. Wahyu 6 ayat 6c. Kita melihat lebih dahulu apa kata Alkitab. Wahyu pasal 6 ayat 6c, ya. Dan aku dengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedina dan 3 cupak kedelai sedina, tetapi jangan rusakkan minyak dan air anggur. Indonesia saat ini belum rendah. Ibu-ibu, emak-emak, keluarga-keluarga, ya, berebut minyak goreng. Ini baru satu dari berapa 9 pokok, ya, bahan-bahan kebutuhan pokok. Minyak goreng belum selesai, kedelai sudah mulai merangkak naik. Cabai, saya dengar, saya pemangsa cabai sudah 80. Ini mulai bergerak. Ini adalah sesuatu pertanda bahwa kesulitan akan melanda dunia, ya. Dari mana? Ya dari semua. Kalau dulu cuma satu negara, sekarang seluruh dunia mengalami ketakutan terhadap kebutuhan pokok. Nah, kita melihat di situ. Tetapi jangan saudara berpikir Tuhan diam. Sebelum kesusahan, kesulitan itu datang, Tuhan sudah memberitahu minyak dan anggur jangan dirusakkan. Siapa minyak dan anggur? Minyak berbicara Roh Kudus, anggur bicara firman Allah, dan firman ini tidak bisa dirusakkan oleh apapun. Dan itu yang saya bagi, Allah berbagi kepada Tuhan, supaya kita menghadapi kesulitan, kita pegang firman, karena firman ini yang akan jaga kita, firman ini akan melindungi kita, firman ini akan memberi makan kepada kita. Karena Alkitab berkata manusia hidup bukan karena roti, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut, ya. Secupak gandum sebidang, secupak taruhlah 1 liter. 1 liter 1 kilo sekarang harganya berapa di pasar? 10.000, 15.000. Tapi nanti ada masa sukar, 1 liter harganya atau 1 kilo 1 dinar, yaitu harga 1 upah kerja. 1 upah kerja sekarang saya sudah cek barusan tadi ke bagian pertama, kurang lebih antara 150, ya, 1 hari. Upah 1 hari 150 sampai 170. Anggap aja 150. Belum sampai, tapi itu akan sampai ke sana. 1 kilogram beras akan sampai 150.000. Hidup dari mana? Gaji kita pas-pasan. Kesulitan akan membuat kita punya daya bayar itu kurang, dan semua. Orang kena PHK, gaji dipotong, bahkan orang tidak ada pekerjaan. Itu kenyataan yang ada sekarang. Belanja di pasar, kalau dulu dengan harga sekian bisa, sekarang nggak bisa lagi. Biasanya ini cabai aja 30, 40, sekarang 80, nanti akan naik lagi. Sekarang persoalan kemana kita cari pertolongan? Tapi ingat, Alkitab berkata, orang percaya kepada Tuhan atau Yehuda atau Israel, Tuhan yang akan berperang ganti mereka. Kita akan lihat apa yang kita harus lakukan di hadapan Tuhan. Kita tidak usah perang, saudara. Enggak. Tuhan janjikan dia berperang ganti kita. Kita sudah baca ayat tadi. Allah berperang ganti Yehuda. Tetapi jangan kita, ada orang bilang begini, dulu di udara Tuhan pelihara, pasti saya tidak. Iya. Kalau dulu di udara tiap hari ya, siap-siap memuji Tuhan, jalan. Kita nggak pernah memuji Tuhan, nggak pernah melakukan datang ibadah kita setiap. Bagaimana kita mau dibilang burung di udara dipelihara Tuhan? Ada yang kita lakukan sehingga firman itu digenapi. Orang malas, Tuhan bilang jangan dikasih makan. Itu Alkitab. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan malas ibadah, tidak mau mencari Tuhan, jangan berharap burung di udara Tuhan pelihara dan saya Tuhan pelihara. Ada aturan.
Dari kecil saya ajar, saya didik dia. Kalau kamu butuh ini, berdoa, minta sama Tuhan. Ya, ayah tidak mampu, saya tidak. Tapi mereka berdoa, dan ketika mereka berdoa, Tuhan tolong mereka bisa ikuti pendidikan sampai serata 1. Banyak anak-anak hamba Tuhan, Tuhan putus SMP, paling tinggi SMA, langsung jadi hamba Tuhan. Kenapa? Tidak laku. Anugerah Tuhan saya dipanggil Tuhan bukan karena nggak laku di dunia sekuler. Saya bekerja, Tuhan berikan saya otak, kemampuan untuk bekerja, dan saya bisa ajar jemaat, saya bisa ajar di mana-mana. Ya, cari Tuhan dalam pekerjaan. Ketika kamu cari Tuhan sebelum kamu belum jadi hamba Tuhan, tapi kamu akan dipelihara. Saya alami ini. Nah, itu saya bagi. Nah, kita balik ya. Ayat yang ketiga di sana kita lihat dikatakan cari Tuhan atau kuasa. Ada lagu yang berkata, aku berserah, aku berseru pada Yesus Juru Selamat, aku bersyukur. Kata di dalam bunga bakung tadi yang kita nyanyi, bersyukurlah kamu akan diberkati. Saya sedang bawa ke sana. Mengapa Tuhan berperang ganti Yehuda? Karena salah satu kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Yosafat. Ya, salah satu adalah bersyukur, puji-pujian. Nah, kita akan lihat. Ya, ayat yang berikut kita lihat di dalam ayat yang ketiga ini kita akan melihat di sana. Ya, Yosafat datang ke rumah Tuhan atau kebaktian. Dia berdoa terus. Ada penyakit. Di situ kita sudah baca, ada penyakit sampar, ada masalah kelaparan, ya, kemudian ada masalah kesusahan dan lain-lain. Saudara, kalau saudara lihat, sekarang kita tenang, tapi kalau saudara lihat di Eropa itu, orang-orang di Eropa sekarang sangat stres karena ada perang antara Rusia dan Ukraina. Itu bom nuklir. Kalau ada satu orang aja dia pakai yang satu dia akan dia pakai negara-negara ini, dia bom dengan nuklir, habis itu Eropa habis. Padahal negara kaya hidup dalam ketakutan. Kenapa? Perang. Nah, itu saya bilang kelaparan terjadi. Sepertiga dari gandum dunia dihasilkan oleh Ukraina dan Rusia. Kebutuhan gas Eropa tergantung dari Rusia. Anda yang bekerja di kapal Anda, jangan Anda pikir aman. Itu akan punya dampak. Kenapa? Bekerja di laut, transportasi minyak, gas itu dari laut, tergantung di ekspor bergerak di laut. Itu berpengaruh. Dan ini akan melanda seluruh dunia. Itulah sebabnya Jokowi katakan, waspada, hati-hati. Kita sedang memasuki terowongan gelap, masa sukar. Pandemi belum selesai, perang terjadi. Ya, ini akan berjalan terus. Jadi faktor berantai. Ini ada istilahnya, dia punya ceritanya itu domino, artinya dia beruntung dari sini, dia pindah ke sini beruntung dan tidak bisa ditahan. Ya, karena apa? Itu kenyataan hidup. Nah, saudara yang kasih kita melihat, ya, perang terjadi sana. Kemudian kita lihat, ya, apa yang kita baca di dalam berikut, di dalam pemerintahan Yosafat, dia dibantu oleh orang Lewi yang hidup dalam kebenaran dan peka terhadap suara Tuhan. Dan ini Tuhan inginkan di dalam kehidupan gereja, bukan hanya jemaat hamba Tuhan yang bisa menyampaikan berita, tapi anak Tuhan, jemaat Tuhan juga berikan kesempatan untuk mengoperasikan karunia-karunia yang ada, yang seringkali kita abaikan. Itu kan tugas kepala, itu kan tugas pendidik. Tidak. Kalau saudara baca ayat 14 dan 15 di dalam 2 Tawari pasal yang ke
20 ini ayat itu demikian begitu. Lalu Yasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Tuhan bukan hanya memakai kami hamba Tuhan, gembala, guru, penginjil, nabi dan rasul, tapi Tuhan pakai orang Lewi, artinya jemaat biasa yang mencari, selalu tahu apa yang dia bisa lakukan untuk kemajuan gereja lokalnya, untuk kemajuan bangsanya, untuk menolong orang lain. Kita melihat di sini dia tolong bangsa Yehuda, orang Yerusalem, dan tuan raja. Dia nggak pakai senjata, tetapi hikmat karunia yang Tuhan berikan dia operasikan, manfaatkan dalam hidupnya. Dan untuk itu saudara lihat apa karunia-karunia itu. Saudara lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Coba kita lihat, karena ini Tuhan berikan ketika saya mendorong saudara cari kepenuhan dan jaga Roh Kudus dalam hidup saudara, maka ada karunia yang Tuhan berikan yang Anda harus kembangkan di keluargamu, di pekerjaanmu, di bisnismu, di studimu, di mana saja Anda punya kemampuan untuk berkembang rohani. Jadi jangan cuma jadi anak-anak terus, dikasih tahu terus, ditegur terus, nggak pernah dewasa. Padahal kita punya kemampuan. Ini kemampuan yang ditunjukkan oleh Yesaya. Apa? Saudara lihat karunia-karunia pelan-pelan. Ini ada di dalam setiap jemaat. Berapa waktu yang lalu pernah kita ada tes karunia, dan masing-masing ditentukan Anda punya karunia A, B, C, D dan seterusnya. Nah ini karunia. Salah satu karunia ini diterapkan oleh Yesaya untuk membantu raja dan orang Yehuda yang dalam keadaan sulit. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Yesaya dia praktekkan karunia yang Tuhan berikan kepada dia berdua. Dia berdoa, kemudian Roh Kudus menghinggapi dia, kemudian dia berbicara. Ini pesan Tuhan, Bapak. Jangan takut. Aku akan berperang, Tuhan akan berperang. Ganti Yehuda dan orang-orang yang ada di Yerusalem. Raja dengan itu dia bilang ini dari Tuhan. Dia pegang kata itu. Jadi Alkitab ini memang ini membuat Tuhan. Tapi ada satu momen di mana kita berhadapan ke situasi yang bingung. Kalau kita berdoa, Tuhan kasih kata-kata itu cuma singkat. Ini kata-kata tidak sepanjang Alkitab, cuma satu kalimat. Dia sampaikan kepada Yosafat, lalu Yosafat jadi. Ada pesan Tuhan selain Taurat, ada pesan Tuhan, dan itu berlaku bagi saudara di pekerjaan. Saya pernah banyak pengalaman. Ada satu saat kecil, ada kawan saya, dia baik di depan saya. Dia baik, segala macam. Saya kasih dorong masuk. Bahkan saya bilang, kamu naik gantikan saya, aku sewa. Rupanya dia tusuk dari belakang. Dia cerita jahat. Dan akhirnya waktu malam saya berdoa, Tuhan kasih ini. Seluruh anak buah dia punya niatan. Tapi Tuhan, saya bukan pendeta full. Mungkin melalui mimpi. Besok pagi dia datang, saya panggil. Hari ini kenapa saya cuma memberitahu. Kalau kamu ingin jabatan saya memang persiapkan kamu akan naik gantikan saya. Tapi nggak usah kamu cari muka, cari dari belakang, nusuk saya dari belakang. Cuk, aduh, Bapak tahu memang. Nggak usah. Saya punya tujuh. Nah itu dia segar. Ketika dia melangkah di belakang dia segar, dia tahu ada yang Tuhan beritahu kepada orang percaya dalam pekerjaan di mana saja Anda berada. Tuhan berikan hikmat. Saya bukan pendeta, masih bekerja. Dan saya bilang silakan
Kamu bukan sama undang, saya tidak mau melarang kamu kok. Itu yang saya dapat. Dan ini sekarang Tuhan berikan lagi khusus dalam gereja, dalam pelayanan misi. Tuhan kasih karunia saya membuat lowongan gelap saya dapat dari Tuhan 4 bulan yang lalu. Saya nggak minta, saya nggak tahu, tapi Tuhan bilang beritahu kepada kita ada lowongan gelap di depan. Dan ternyata Jokowi bilang betul ada, bukan menteri yang bilang, presiden dunia. Jokowi saat ini dia presidensi G20. Dia presiden dunia, dia tahu apa yang akan terjadi dalam tahun. Dia sudah tahu. Dan diberikan hikmah. Nah ini saya bawa kembali kepada kita. Kita sudah tahu. Orang dunia masih raba-raba di belakang. Tapi oh nanti enak, bulan depan enak. Ya semua mengharapkan enak. Kalau enak nggak usah dipikirkan, nggak usah dibicarakan. Tetapi kalau ada masalah itu yang kita harus prediksi. Ya, kita harus jaga keluarga kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita. Dengan apa kita jaga? Inilah yang kita akan bicara pada saat ini. Nah, saudara lihat, operasikan karunia-karunia yang kita miliki dari Tuhan, seperti Haskell bin Zakaria. Ia bernubuat bantu raja, bantu raja. Dikatakan oleh Haskell, bukan Israel yang berperang, melainkan Allah yang akan berperang ganti Yehuda. Raja nggak perlu angkat senjata. Senjata apa? Senjata rohani. Kalau kita lihat senjata rohani yang dipakai oleh Yehosafat menghadapi musuh yang begitu besar. 3 raja yang mengepung Yehosafat. Raja Moab, Raja Amon, dan Raja dari pegunungan Seir. Tentaranya kuat luar biasa sampai Yehosafat kehilangan tenaga, kekuatan mendengar serangan ini. Kita juga kalau lihat begini tidak ada tenaga. Bagaimana saya bisa hidup tahun ini? Bagaimana saya masih bisa bawa keluarga saya? Bagaimana bisnis saya? Bagaimana perusahaan saya? Saudara, enak bekerja? Ya betul. Tapi jangan lupa Anda berdoa buat perusahaan saudara. Jangan Anda berpikir perusahaan itu nggak goncang. Banyak perusahaan-perusahaan boleh yang rontok. Karena apa? Keadaan pandemi ini. Dan kembali, orang Lewi menyanyikan puji-pujian dan percaya kuasa Allah. Tuhan akan adakan mujizat. Ayat 19, 20 dan 22 saudara boleh baca. Ada di sini. Ya, sambil saudara baca, saya ingin memberikan satu kesaksian di mana orang Lewi menyanyikan puji-pujian yang benar, yang sungguh-sungguh, yang fokus dan berkualitas. Bukan cuma datang asalnya. Luar biasa. Saya datang ke Jakarta, saya diolok-olok oleh orang Jakarta. Ini orang Manado, nyanyi, bikin onde-onde. Dan ketika ketika saya memimpin mahasiswa dan pemuda di Jakarta beberapa tahun yang lalu, saya bawa anggota anak-anak mahasiswa dan pemuda ibadah di Ketapang, di Ketapang. Salah satu orkestra ini musik-musik itu. Lalu mereka ada di situ, saya nyanyi. Dan waktu mereka nyanyi, dia suka jika mereka loncat, mereka menari-nari. Saya dilapor, wah itu program itu sesat. Dia bawa orang melantai ke gereja. Saya bilang kok sesat. Orang menyanyi begitu. Karena kebanyakan di Jakarta tuh agak aneh lihat orang menyanyi melompat-lompat. Sedangkan Daud melompat, menari, berteriak sekuat tenaga. Ini orang Jakarta khususnya di kalangan GPD kaget. Lalu dia bilang, kamu akan dipecat oleh majelis pusat. Saya jawab, kapan saya bisa? Kalau mau pecat saya, pecat dulu seluruh GPD Sulawesi Utara yang waktu itu ada berjumlah kurang lebih 1.200 sidang. Karena saya ambil api Pantai Kosa dari Sulawesi Utara yang nyanyi melompat-lompat, menari-nari, berseru, bersorak-sorak, saya bawa untuk bagikan kepada anak-anak muda DKI Jakarta. Pecat dulu di sana baru pecat saya. Sampai sekarang nggak berani pecat saya. Karena Alkitab sekarang kita lihat Yehosafat yang memenangkan pertarungan bukan dengan lembing, dengan tombak, tetapi dengan puji-pujian, penyembahan. Terus karena kalau saudara datang dalam kekabdian, datang pada awalnya, jangan terlambat, karena puji-pujian itu kita menyenangkan Tuhan. Kalau waktu kita berdoa dengan firman kita terima. Tuhan mau jangan kita cuma minta-minta terima, tapi kita memberi.
Tiap pagi di sini jam 9 saya perintahkan pengerjaan, jangan kamu lewat dari jam 9 kalau kamu itu. Setengah jam habisi dalam pujian. 10 menit penyembah. Untuk doa syafaat gampang itu. Kamu cuma baca doa yang ada di kertas. Yang saya susun 20, itu baca dalam waktu 10 menit selesai itu doa syafaat. Tapi pujian penyembahan itu harus naikkan kualitasnya. Karena di situ ada kuasa. Ya, waktu orang Yehuda naikkan pujian, Tuhan bilang, kamu akan lihat apa yang aku akan lakukan. Mereka nggak punya kuda, mereka nggak punya tentara yang kuat, mereka nggak punya senjata, tapi mereka lakukan apa yang dikatakan senjata Allah. Benteng Yeriko dirontokkan bukan dengan bulldozer, bukan dirontokkan dengan pasoka atau pasoki, ya. Tapi dirontokkan dengan puji-pujian, sorak-sorai bangsa Israel pada putaran yang ke-13. Mereka bersorak-sorai. Temboknya itu kurang lebih 6 meter, saudara. Rontok rata tanah. Mereka nggak pakai bulldozer, nggak pakai bom, tapi puji-puji. Kita sedang berhadapi dengan perolongan Tuhan. Tingkatkan pujian penyembahan. Jangan saudara ada dalam pelayanan di sini asal. Ada di pelayanan pintar, biarin aja orang lain. Ada dipercaya oleh Tuhan seperti Hezkel. Tingkatkan pujianmu. Ada dipercaya untuk main musik. Ada punya talenta untuk singer, nyanyi. Jangan bilang sudah. Kita harus punya kekuatan pribadi yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Jangan belah nanti aja. Kenapa? Nanti kalau sudah kena stroke baru nyanyi. Maaf, saya tidak keras. Sudah bengkok, kasih saya sih. Sudah terlambat. Ketika Anda sehat, Anda bugar, Tuhan, saya mau melayani engkau dengan skill yang Anda berikan. Ya. Karena banyak kita sudah terlambat. Tinggal kasih ampas, baru kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah sembuhkan saya di rumah sakit, baru saya melayani Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan, kalau enggak, kita bertanya, mau apa? Kalau Tuhan masih izinkan, kita hidup. Saya bersyukur 24 bulan kita masih hidup. Ada amin? Amin. Kalau enggak, sudah ada di rorotan termasuk saya. Saya bilang saudara, saya. Karena paling banyak keluar, kembali saudara. Ada di sini, saya harus keluar. Harus masuk di daerah yang merah. Tapi Tuhan buktikan. Anda yang berdoa, Anda menyanyikan pujian, saya jaga dari dunia. Saya bangga, saya di luar saya cerita jemaat yang ada di Sukapura, ada hujan, ada banjir, nggak kosong. Saya datang satu gereja yang ada di Minasa, kota kabupaten. Gembala bilang, Pak, gembala perlu sedikit ya. Ini jam 9, jam 9:30 belum ada orang di gereja. Kenapa? Belum ada. Pas dia masuk ada satu orang, Pak Gembala boleh masuk? Masuk. Lalu dia bilang, ini lagi hujan, makanya kurang menyatakan kota segini punya mobil, punya motor, punya payung. Tapi saya bangga jemaat di mana Sukapura hujan badai datang ibadah. Saya cerita ke sana, ya kecil, tapi ada menghargai pertolongan dulu. Sana besar, diberkati. Tapi saya bilang hati-hati Anda daerah zona nyaman. Saya bilang zona nyaman. Jemaat yang ada di sini, zona nyaman. Ya, malu, malas, aku lupa ditangkap dikit. Ibadat aja diukur sama hujan. Lo di Sukapura sudah ditahan di jalan masih dia seluruh masuk. Dia bilang itulah hebat jemaat ini yang dipakai oleh Tuhan. Ingat, saya di luar menyala. Kalau mereka mau ngecek, boleh ngecek. Yang dipikir pendeta Sukapura itu jual jamu, boleh ngecek. Tetap ya. Nah ini adalah suatu hal yang saya katakan, Tuhan berperang bagi kita di luar. Saya mau banyak kesaksian tapi pendek yang menyebabkan. Saudara, ya, sampai saat ini saya nggak dipecah. Ya. Kemudian musuh Israel atau orang Amon, orang Moini, orang Moab, ya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-20, ayat 24, ya, mereka saling bunuh-bunuhan.
Orang Israel tidak berkumpul, tapi orang Moab, orang Amon dan Moabit mereka saling berkumpul. Kenapa? Kenapa? Ini adalah kuasa Tuhan. Sementara kita naikkan pujian, sementara kita menyembah Tuhan, Tuhan kasih pandangan, pikiran yang lain daripada musuh. Bukan senjata diarahkan kepada kita, tapi senjata diarahkan kepada teman-temannya. Jadi kalau saudara mengerti Tuhan, itu setan saling perang dulu. Amin. Tuh, ada amin. Berkuat puji-pujian, setan yang menyerang Anda, dia perang di luar. Amin. Kalau nggak Anda perang sama dia. Ini yang mana? Tuhan kasih yang enak bagi kita. Di mana ada berita di Mamuni, saya malu lagi. Kawan apa mereka di Mamuni, yang harus depan gereja. Satu saat saya begitu, saya bilang satu saat ngomongkan dia, gereja di Mamuni tidak ada apa-apa. Benar, saya balik berapa waktu kemudian, ini komentar gereja di Mamuni dibantai sama orang Ternate. Waktu mereka ribut begitu, ya mereka ketemu dengan orang Ternate, ternyata dibantai. Teman-temannya dari dulu menurun, polisi tak boleh masuk. Akhirnya konyol. Pembelaan cuma mengatakan, itu hebat. Tidak ada hebat di dunia ini, tidak ada hebat. Majikanmu, perusahaanmu, ya, gubernur, bahkan presiden sendiri akan dia katakan ada mara bahaya. Kita mau yang bilang presiden, bukan direktur utama di perusahaan, itu dibawa jauh dari presiden. Dan mereka juga karakter. Nah, kita lanjut. Kita melihat bahwa saat ini ketika kita melakukan firman Allah, mereka sama mereka sedang bertarung. Ya. Tuhan berperang menggantikan Israel. Ya, kalau ayat yang ke-25, sudah saudara lihat, ayat 25. Ketika orang Yehuda tiba di tempat penghijauan di padang gurun, mereka menengok tempat asal itu, tempat nasi semua telah menjadi bangkai beratan. Mereka tak bunuh loh, mereka tak perangi. Cuma pujian penyembahan yang diperkuat. Ternyata Tuhan yang berperang ganti orang Israel. Saya nggak tahu Tuhan itu dari mana. Otaknya Tuhan putar begini. Tuhan lihat ini kemudian itu Israel sedang sembuh dia. Padahal Israel itu juga antara mereka sama mereka berperang. Dan ini ada di depan kita menghadapi musuh. Saudara akan berperang, Tuhan yang berperang. Amin. Tapi rohanimunya tingkatkan. Jangan main-main, jangan asal-asalan, jangan sekedar iya kalau saya mau. Bahaya ada di depan. Saya bilang, kematian, kesusahan dalam pekerjaan, ekonomi, kelaparan ada. Siapa yang tolong? Saya bersyukur kita punya firman yang sudah disampaikan. Anggur dan minyak tidak akan dirusak. Terus kita lihat saudara, yang ayat 25. Saya ini baca apa-apa sedikit. Saya kasih perkuat supaya Anda jangan masuk di ruang gerak itu. Kenapa saya ada di sini? Ekonomi saya, pekerjaan saya, perusahaan saya kok goyang, kenapa begini ya, kenapa begini? Anda sudah tahu lebih dahulu. Nggak bingung. Karena orang bingung akan membuat dia stres, habis stres, depresi. Dan ada akan bingung kalau nggak punya firman ini sudah mendahulu. Amin. Ya. Coba ayat 25. Baca bersama-sama 2, 3. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyak. Puji Tuhan, saudara lihat, ketika orang Yehuda memuji, menyembah, mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, balikkan situasi dan keadaan. Mereka diam, Tuhan yang turun berperang. Dan mereka hanya datang untuk apa? Mengambil jarahan. Tahu nggak jarahan? Seluruh kekayaan tentara dan orang Moab Amon yang dibawa itu dijarah karena sudah mati tentaranya, diambil. 3-4 hari dijarah, nggak cukup waktunya. Yesaya 60 akan dikenal, kekayaan dan lain akan datang kepada.
Amin. Kita akan jarah mereka. Mereka bilang, kasih tahu saya di mana Isa Al-Masih. Saya punya emas 30 kilo. Di mana Isa Al-Masih? Saya nggak butuh emas, saya butuh Isa Al-Masih. Karena masa ketakutan seperti ini, emas tidak bisa tolong saya. Ya. Kecuali emas dawa mungkin bisa tolong. Emas yang benar yang nggak bisa. Kita sudah dihadapkan situasi yang sangat menakutkan. Jangan kita main-main dengan rohani kita. Jangan kita bangga dengan keadaan kita. Apa-apa kok aman. Tapi saya mau tanya, kalau Anda tanya kepada direkturmu, Anda tanya kepada majikan, bagaimana keadaan perusahaan? Dia akan begini. Jadi berapa? Saya juga nggak ngerti nanti bulan depan gimana perusahaan. Tidak tahu. Jokowi aja yang pemenang 273 juta orang bingung ya. Jokowi bukan presiden direkturmu, bukan majikanmu, bukan orang tua kita, bukan, tetapi presiden. Perlu dukung dia supaya kamu berikan kesehatan. Makanya selalu saya kasih tahu doa utama untuk Jokowi, ya, karena dia presiden untuk seluruh agama, bukan hanya untuk satu agama, seluruh agama. Nah, kita lihat kembali Israel di sini dia hanya menjarah mana saudara berada, jadikanlah ada saksi dan darah Tuhan. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Israel mengucap syukur dengan puji-pujian di lomba pujian, tidak berperang. Ayat 26, coba kita lihat. Inilah hasil dari perlakuan orang Israel sehingga Tuhan berperang dan Yehuda. Mari kita lihat yang terakhir ya. Israel mengucap syukur dengan pujian di lembah pujian, mereka tidak berperang. Sama tanya, saudara tidak mau berperang, memang berhadapan dengan musuh tadi. Kalau saudara tidak mau perang, ini senjata yang kita akan pakai untuk berperang menghadapi terowongan gelap di hari ini. Kita baca ayat ini. 2, 3. Karena pujian, penyembahan, ucapan syukur dimulai dari puasa, beribadah di rumah Tuhan dan seterusnya, akhirnya kita melihat Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel tanpa mereka berperang. Tuhan ini kita tidak bisa berperang dengan orang punya perang rasa takut, perang rasa cemas, perang rasa ini dan rasa. Tuhan ini kita tenang. Kenapa? Karena melihat masih ada jaminan. Bukan ini ayat terakhir. Saya baca 3 ayat 9 sampai 7. Dan semua lihat Tuhan jadi pahlawan. Tuhan senang kalau Anda sehat. Kamu sehat, syukuri dulu, tenang. Syukuri. Ayat ini saudara akan lihat. Ketika saudara berperang dengan iman, saudara akan lihat saudara Tuhan bangga. Dia bilang, aku menjadi pahlawanmu. Tidak sembarang. Coba kita ayat 2, 3. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-bahu. Ayat 17 semua baca kali ini buat Anda. Ini pesan Tuhan buat Anda. Anda mulia, Anda hebat, Anda terhormat di mata Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di luar Anda dihina, orang rawa, ya, rawa gak tahu apa-apa. Anda lihat pujian Tuhan bagi Anda. Baca dan yakini dalam dirimu bahwa Anda adalah orang yang hebat. Baca ayat 2, yang suaranya adalah 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan. Jadi apa-apa dia yang hadapi, ada apa-apa dia hadapi, bukan PBB, bukan apa namanya, kan PBB sekarang, baju merah, kalau ada apa mesti PBB. PBB juga dia mampu kalau ketemu dengan COVID lagi. Coba dia pakai, dia tahu di rumah sakit yang kena COVID, kalah nggak bisa, PBB nggak mampu. Nah, ada yang kuat. Tuhan jadi pahlawan kita. Ingat, di mana saja berada Tuhan, di perusahaan di mana Anda bekerja,
di bisnis, di dalam perdagangan, di sekolah, di tempat kuliah. Tuhan jadi pahlawanmu. Jadi itu sebabnya lakukan firman ini, saudara. Terus lanjut 2-3 yang memberikan kemenangan, ya. Ia bergembira karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Dia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Dia bergembira, dia bersorak kalau Anda senang. Dia bergembira. Kalau manusia lihat orang berhasil, ini, orang ini, saya yang berhasil. Kalau Tuhan tidak, dia bergembira kalau Anda berhasil. Kalau Anda sehat, kalau Anda dapatkan pertolongan, dia gembira. Kenapa? Inilah anak-anakku yang aku selamatkan dengan darahku, maka aku bangga kepada Bapa di sorga. Berikan kemuliaan bagi itu. Tapi sekarang kita akan menyanyikan satu pujian, ya. Haleluya. Tunaikan syukur kepada Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, dia sangat baik kepada saudara. Tuhan berperang menggantikan saudara dan saya. Selama 24 bulan tidak ada orang yang bisa membela kita kecuali Tuhan. Kita lakukan firman, tubuh dan darah Yesus itu menjadi penangkal, itu menjadi pelindung, itu menjadi kekuatan, itu menjadi vaksin di atas segala vaksin yang sudah membuktikan ampuh berjamaah ini. Tunaikan syukur padamu, Yesus. Bersembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan kemuliaan, Terima kasih Tuhan. pimpinan Tuhan bersama. Seluruh yang berdiri segala puji Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, terima kasih Tunaikan syukur. Terima kasih kami naikkan syukur, kami menyembah, kami memuji. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Tuhan. Siang hari ini kami sudah dikuatkan dalam kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan sudah mengajarkan kami untuk kami tetap setia, memberikan hidup kami Tuhan Yesus yang terbaik untuk hormat kemuliaan kebesaran nama-Mu. Biarlah lewat lidah bibir kami ini Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Bukan kami menceritakan sesuatu ketakutan antara satu dengan yang lain, tapi biarlah kami boleh menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang, bahwa semua orang akan mendapatkan pengharapan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, mengingatkan kami Tuhan kepada umat-umat-Mu Tuhan, supaya kami boleh tetap waspada, kami boleh tetap berjaga-jaga. Pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan dalam pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan pada saat ini. Walaupun keras, tapi kami percaya ini boleh menjadi penjaga kami Tuhan di tengah-tengah dunia
yang semakin gelap, yang semakin mengerikan saat-saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pertolongan penyertaan Tuhan tidak akan pernah pergi meninggalkan orang-orang yang senantiasa berseru bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Akan dulu saudara kita akan masuk dalam pertolongan Tuhan menunggu yang mengenal pelayanan batu dalam pelayanan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih banyak Bapak, kembali kami datang bersungguh di hadapan hadirat Tuhan sudah menolong kami Ebenezer sampai saat ini. Mujizat, kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan terus menyertai
terima, tapi saudara mendapatkan satu perhatian daripada Tuhan. Tuhan melihat kepada saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Terima kasih Bapak. Umat-umatmu yang lemah Tuhan kuatkan ketika menerima perbuatan, yang bimbang Tuhan tetapkan hati mereka, yang dalam pergumulan Tuhan akan memberikan solusi dalam Tuhan. Dan dalam keadaan sakit kami percaya oleh biru Yesus, oleh perjamuan Tuhan, mereka akan disembuhkan, dipulihkan, dan diberikan kesehatan dalam nama Yesus. Kami akan terima tubuh Kristus saat ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Anda jawab dengan kasih. Demikian juga Imam Abu Salam sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperkaya oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memberitakan terhadap diri kami, terhadap keluarga kami, terhadap rumah tangga kami, bahwa Yesus Kristus sudah mati untuk dosa dan kesalahan kami. Yesus sudah mati untuk mengampuni dosa kami, dan Yesus mati di kayu salib untuk kesembuhan segala sakit penyakit yang ada di tubuh kami. Kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Bapak, kami telah menerima perjamuan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah berikan kekuatan, berikan kemenangan, dan berikan kesuksesan buat bulan yang berjalan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Dibalikan. Kita akan akhiri dari kita pada saat siang hari ini. Kemudian kemudian bangkit berdiri, kita akan sama-sama berikan berkat daripada Tuhan. Yesus anugerah beri terima kasih. juga berkati kami dengan perjamuan Tuhan. Orang persembahan yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu, Tuhan pilih dan memberkati mereka. Tidak ada yang datang melihat milikmu melalui persembahan
langsung atau di transfer. Tuhan pilih tangan-tangan sudah melakukan dan memberkati mereka dengan limpah. Kami percaya umat-umat-Mu yang memberi, Engkau akan memberikan apa yang menjadi janji dalam hidup mereka. Mereka tidak akan kurang rugi atau mereka tidak akan miskin, tapi sebaliknya mereka akan hidup diberkati melimpah di dalam Tuhan. Kami berdoa juga buat keluarga Efraim dan Loren, di mana orang tua mereka beberapa hari lalu dipanggil oleh Tuhan yang Sukadi, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan buat keluarga yang tinggalkan oleh almarhum, dan Tuhan akan memberkati mereka untuk hari-hari yang akan datang. Meskipun kepala rumah tangga tidak ada, tapi Tuhan akan menggantikan posisi kepala rumah tangga menjadi bapak, menjadi suami, menjadi kakek, atau menjadi kungkung, dan akan memberikan masa depan yang lebih baik daripada waktu yang sudah. Khusus kami berdoa buat Pak Wijaya. Beberapa hari yang lalu istrinya Ibu Lydia Wijaya dipanggil Tuhan. Tuhan mau kuatkan, hidupkan Pak Wijaya bersama keluarganya, memberikan kesehatan, memberikan perlindungan buat keluarga ini untuk hari-hari yang akan datang, karena masa depan kami hanya ada di dalam Tuhan. Dan biarlah keluarga ini tetap setia, terutama di dalam pelayanan. Biarlah Pak Wijaya setia dan kembali mematikan diri. Ini doa kami. Terima kasih banyak Bapak. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan saja ini puji-puji dan besarkan. Dan saat ini kekasih-kekasihku pulanglah dengan damai sejahtera. Hanya berkat Allah Bapa dalam surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Ketua Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.